Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran hari ini supaya kita nantinya bisa belajar dengan lancar dan ilmu kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan doa. Coba silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sikap sempurna. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Warni. Biar number 2, but we must be number 1. Yes, yes, yes. Terima kasih untuk ketua kelas dan untuk siswa-siswiku semuanya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Untuk nomor absen yang pertama, Abdurrahman, Alda Wildasari, Cahya Risa Putri, Cinta Kasih Maulana, Cinta Ayu Dwi Kartika Putri, Dego Armando Maradona, Desi Artika Sari, Faik Aden Junior, Hadir. Des Fitri Nur Aziza, Hoirul Habibah, Intan Anifin, Izzatul Olivia, Kahfi Wahyu Abadi, Keisha Dwi Wulandari, Librania Filkis Oktavina, Muhammad Taufikur Rahman, Mahfiratul Hasanah, Marinda Soleha, Mega Indah Pertiwi, Muhammad Nopal Firmansyah, Muhammad Abdul Rahman. Tidak masuk ya? Sekretaris ada suratnya? Oh, ada ya. Sakit ya? Gimana keterangannya? Sakit apa izin? Oh, izin ya. Kemudian Muhammad Hafiz, Muhammad Tildan, Mutiara Angelina, Nazril Kevin Dwi Pandia Ibrahim, hadir Bu. Rifki Amarullah Azhari, hadir Bu. Wasilatul Solihah, Wong Wainu, Yuda Putra Basuki, Hadir, Bu. ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Yang tidak hadir hari ini Abdurrahman ya. Keterangannya adalah suratnya izin ya. Sekretaris. Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran hari ini, ayo kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Biar kalian motivasinya agak hangat ya. Ya, silakan berdiri semua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
sekalian, sebelum Bu Guru lebih lanjut membahas tentang pelajaran hari ini, gua ingin memberikan pertanyaan untuk mereview pelajaran minggu yang lalu. Masih ingat ya? Ya, Dipelajari di rumah ya? Ada tugas kan dari Bu Guru ya? Iya, coba Bu Guru ingin bertanya. Ada berapa macam norma yang berlaku di kehidupan masyarakat? Silakan, Mbak Mega. Ada 4, Bu. Yang pertama ada norma agama, Ya. susila, norma sosial, dan ada norma hukum. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Lihat ya. Jadi ada 4 macam. Ada norma agama, ada norma susila, apa norma lagi? Ada apa? Sosial. Apa lagi? Oke ya, terima kasih. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan. Tapi sebelum itu ada yel-yel ya? Iya ada yel-yel. Yel-yel Pancasila. Ayo kita ucapkan dengan semangat. Yel-yel Pancasila. Pancasila, selalu di hati. NKRI, harga mati. Yes, yes, yes. Oke, NKRI harga Mati. Pancasila selalu di Hati. Terima kasih Bapak. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa ya. Di antaranya yang pertama adalah apa? Menyebutkan macam-macam norma. Kemudian yang kedua, Menjelaskan pengertian norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. oke, yang ketiga, Memberikan contoh perilaku menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar dengan pengelolaan sampah. oke, yang keempat, Menjadikan hasil analisis norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. terima kasih. Sudah siap kalian mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan di pertemuan 1 ya. Nah, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dibahas anak-anak ya. Tentunya kamu di situ akan menemukan suatu masalah ya, sesuai video yang sudah ditayangkan minggu yang lalu ya, tentang norma-norma yang ada di masyarakat, tentang norma hukum, tentang norma agama, dan lain sebagainya. Hari ini Bu Guru harap kalian setiap kelompok sudah mempersiapkan diri untuk mempresentasikan dengan baik hasil diskusi kalian. Silakan menempati kelompok yang sudah ditentukan. Sudah siap ya anak-anakku sekalian? Sudah siap? Baik. Coba Bu Guru acak ya. Bu Guru acak
punya pantun. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Orang penting berangkat pergi. Gaya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi denganku yang imut. Ya, tepuk tangan. Ayo, dipersilakan. Kita mulai sekarang untuk presentasinya ya. Jadi di sini kita akan menerangkan tentang norma. Norma itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga ada norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Dan norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Jadi norma itu terbagi jadi 4. Yang pertama ada norma agama, norma susila, norma sosial, dan yang terakhir ada norma hukum. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu norma? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Boleh menanggapi tentang pertanyaannya nggak? Ya, silakan. Apa sih contoh perlakuan norma agama? Jadi di dalam norma agama itu di masyarakat ada beberapa. Salah satunya ada sholat berjamaah di musala ataupun di masjid, berpuasa sunnah atau berpuasa di bulan Ramadan. Oke, bagus sekali ya. Tanggapan dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Dari kelompok 2. Terus bagaimana, masih ada lanjutannya? Kelompok berapa? Sudah ya, bisa diakhiri. Ya, sebelum mengakhiri presentasi dari kami ada sedikit pantun lagi. Silakan. Beli kain buat kebaya. Kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga acara berjalan lancar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak sekalian. Dari kelompok 4 ya. Terima kasih anak ya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Duk, jalan gini, Duk. Kelihatan, Wah, kelihatan. Oh, enggak, jalan ya. Terus nanti dari sana. Udah selang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang berbagai hal tentang norma. Sebelum memulai presentasi dari kami, ada sedikit pantun. Orang penting berangkat pergi. Gaya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi denganku yang imut. Oke, tepuk tangan. Oke, kita mulai ya. Jadi norma itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Dan norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Jadi kalau ada yang bertanya tentang apa itu norma, norma merupakan aturan atau untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ya, oke, mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok lain, anak-anak. Dari kelompok berapa, sayang? Dari kelompok Oke, ayo silakan. apa saja sih perilaku dari norma agama? Oh, contoh perilaku dari norma agama ya. Ayo coba dijelaskan. Ada banyak sekali, mungkin kita hanya mengambil beberapa. Yang pertama ada seperti sholat berjamaah di musola ataupun di masjid. Berpuasa
sunnah atau berpuasa di bulan Ramadan. Oke, gimana kelompok 2? Gimana? Sudah puas atas jawabannya kelompok 4? Sangat puas. Oke, terima kasih. Lanjut monggo. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, ada sedikit pantun lagi nih. Beli kain buat kebaya, Cakep. kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian presentasi saya, semoga acara berjalan lancar. Oke. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 4. Kemudian selanjutnya cara acak dengan guru tunjuk. Silakan presentasi berikutnya dari kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan apa itu norma dan jenis-jenis norma. Sebelum memulai presentasinya, mari kita nyanyi dulu yuk. Oh ya, kelompok 2 ya. Ayo silakan. Tepuk Pancasila. Pancasila, Garuda Tinggi, NKRI, harga mati. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Jadi sebelumnya apa sih norma itu? Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu jenis norma adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada buku agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah norma sosial. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga ada norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah norma hukum, merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Salah satu contoh kegiatan norma-norma adalah buang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan non-organik, berpakaian dan berperilaku sopan, menghargai orang lain atau yang lebih tua, dan tidak mencuri. Oke, bagus sekali. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok berapa saya? Kelompok 4. Ya. Oke, enggak. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi atau diterangkan lagi tentang berpakaian dan berperilaku sopan tadi. Contohnya apa? Berpakaian dan berperilaku sopan. Berpakaian sopan seperti menggunakan atribut sekolah lengkap dari awal masuk sekolah sampai pulang sekolah. Bagus. Terus? Berperilaku sopan seperti menghargai orang yang lebih tua dan menaati aturan yang ada. Ya, terus? Udah. Ya. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasi
ditampilkan oleh Bu Aap tadi di layar slide ya. Ini bagaimanakah sih arti penting norma di dalam kehidupan masyarakat? Penting nggak norma itu di dalam kehidupan masyarakat? Sangat penting sekali anak-anak ya, karena norma itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kemudian arti penting norma hukum bagaimana? Kalau arti penting norma hukum dalam mewujudkan keadilan, berarti apa enggak? Berperan apa enggak norma hukum itu di dalam mewujudkan keadilan? Bagaimana? Berperan sekali ya. Nah, berperan sekali karena norma hukum itu merupakan apa Nana? Aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang bersifat mengikat dan memaksa ya. Jadi kalau tidak mengikat dan tidak memaksa, apa itu bisa dikatakan sebagai norma hukum? Tidak ya, karena norma hukum itu sifatnya mengikat dan memaksa. Salah satu contoh norma hukum apa coba yang sudah disebutkan tadi? Norma hukum ya, Mas Kevin? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak, ya bisa. Kemudian tidak mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas yang nantinya akan menimbulkan apa bagi pelanggar hukum? Akan menerima apa? Menerima sanksi dan apa? Hukuman. Dapat menerima sanksi, dapat menerima hukuman. Yang mana hukumannya itu bermacam-macam ya. Macam-macam hukuman, ada hukuman mati dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, coba berikan contoh perilaku yang mencerminkan untuk menjaga kebersihan dan keindahan sekolah ini. Kan termasuk norma ya? Ya, termasuk norma. Menjaga kebersihan kelas, menjaga keindahan sekolah itu juga termasuk norma. Nah, sekalian, coba berikan contoh perilaku yang mencerminkan norma untuk mencerminkan sikap yang menjaga keindahan dan lingkungan sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus lainnya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh perilaku ya? Memisahkan sampah organik dan Memisahkan sampah organik dan non organik. Apa lagi yang sangat penting? Pakai atribut lengkap. Oh ya. Kemudian yang menjaga keindahan. Yang menjaga keindahan atau yang berhubungan dengan pengelolaan sampah apa yuk? Contohnya apa aja? mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah yang semula tidak berguna menjadi bahan yang berguna. Yang pertama, sekolah bisa menjadi bersih dan indah. Kemudian yang kedua, sampah yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Tepuk tangan dulu dong. Buat kalian sendiri semangatnya ya anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini diberi waktu oleh Bu Guru 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian dalam mengkaitkan macam-macam norma dengan arti penting dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana fungsi dari norma hukum. Kalau tadi tujuannya sudah dijelaskan. Ya, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menelaah fungsi norma hukum. Ya, kemudian mengkaitkan macam-macam norma dengan norma hukum. Ayo dipersilakan menempati tempat kelompok yang seperti biasanya.
Nah, anak-anakku sekalian, di situ tiap kelompok akan membagikan beberapa simbol dari macam-macam norma ya. Nih, ini simbol dari norma agama ya. Nah, ini simbolnya apa? Kitab suci. Kemudian ada lagi simbol dari norma susila. Gambar apa ini? Gambar hati ya. Kemudian yang ketiga ini ada simbol norma hukum. Nah, nanti anak-anak diskusikan dari simbol-simbol yang sudah dibagikan. Nanti tiap kelompok mengkaitkan macam-macam norma dengan apa? Mengaitkan macam-macam norma dengan apa katanya guru tadi? Dengan norma hukum dan fungsinya bagaimana? Ya, paham ya? Ya, ini dibagikan sama Bu Guru untuk dibahas.
Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah menemukan solusinya? Sudah. Dari kelompok berapa yang sudah nih? Kelompok 2 ya? Kelompok 2? Kelompok 2 ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah menemukan solusinya? Ya? Belum ya. Ayo silakan berdiskusi dulu kalau belum. Kelompok 2 bagaimana? Belum ya. Sudah? Ya, diskusinya sudah. Coba di tempat saja, nggak usah dipresentasikan ya. Kita diskusi bagaimana hasil jawaban dari masing-masing kelompok. Ya, dari masing-masing kelompok. Coba silakan kelompok 2. Bagaimana fungsi dari norma hukum? Fungsi norma hukum yaitu mengatur perbuatan yang berisi perintah dan larangan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum. Oh ya, bagus. Bagaimana kelompok 2? Mau menanggapi dari kelompok 4? Sudah cukup sangat baik. Oh, sangat baik. Oke. Coba untuk kelompok 2. Bagaimana fungsi dari norma hukum? Ya. Terus? Oh ya, bentuk konkret ya. Berarti bentuk konkret itu apa? Konkret itu apa? Konkret itu nyata. Jadi norma itu merupakan bentuk yang nyata di dalam kehidupan masyarakat ya. Di dalam perilaku sehari-hari itu bentuk nyatanya adalah salah satunya norma. Kemudian untuk kelompok 3 gimana? Fungsi norma hukum menurut kelompok 3 bagaimana? Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat. Terus berisi perintah dan larangan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Buat kelompok 1 gimana? Kelompok 1 sudah? Mas Ego sudah? Belum, Bu. Oh, belum ya. Silakan diskusi. Nah, jadi gimana menurut pendapat kalian? Fungsi hukum
dari kelompok 1, dari kelompok 2, dari kelompok 3, semuanya tadi adalah keterkaitan dengan apa anak-anak? Keterkaitan dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Yang mana norma hukum itu sifatnya bagaimana tadi? Mengikat dan memaksa. Kalau tidak mengikat dan memaksa berarti bukan norma, bukan termasuk di dalam norma hukum. Nah ini coba kita lihat sama-sama di depan ya. Nah ini adalah salah satu norma susila. Kemudian yang norma hukum tadi, nah ini norma hukum. Ini simbolnya apa sayang? Ada palu, ada ketok palu dengan buku-buku ya. Yang mana di sini ada kitab undang-undang perdata, ada kitab undang-undang perdana, yang mana disolusikan, dicari solusinya bagi orang-orang yang sudah berani melanggar hukum, melanggar aturan yang itu adalah norma hukum. Paham anak-anak? Jangan deh. Toko 5 yuk.